Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Kang Haji Endang Sodikin. Yang saya hormati narasumber, alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan dari kelompok mahasiswa ataupun masyarakat umum. Yang saya hormati tak lupa ini dari kawan-kawan jurnalis. Baiklah, saya coba pandu diskusi pada hari ini dengan tema pemanfaatan tanah timbul pesisir pantai utara Karawang sebagai zona pengendalian abrasi dan wilayah konservasi ekosistem. Seperti dalam sambutan yang disampaikan oleh Ketua DPRD barusan, bahwa tanah timbul itu merupakan proses alam, merupakan proses alam yang muncul akibat dari surutnya air laut. Sementara di sisi lain terjadi juga abrasi sehingga tanah daratan tergerus menjadi bagian dari lautan. Nah, agar lebih jelas dan detail pada diskusi kita hari ini, baiklah akan saya sampaikan dan saya undang untuk ke depan. Yang pertama, perwakilan dari Badan Pertanahan Nasional BPN, Bapak Indra Gumilar STMT. Saya persilakan ke depan, Pak. Narasumber atau pembicara yang kedua dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang, saya persilakan Bapak Dede Pramyadi Asmara. Dinas yang harus selalu hidup, jangan pernah padam. Hidup, tapi nggak hidup. Masalah selesai. Yang ketiga, narasumber yang ketiga dari Dinas Perikanan, Bapak Raden Ade Komarudin. Mangga dipersilakan, Pak. Yang keempat, ini yang terakhir, aktivis lingkungan ini dari Serikat Tani Karawang. Dipersilakan kepada kawan Deden Sofian. Ya, malah setengah. Terima kasih atas kehadiran dari para narasumber. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan dari sebelah kanan dulu ya. Dari sebelah kanan untuk memperkenalkan dan menyampaikan materinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Gak nyangka Pak bakalan jadi yang pertama karena lihat di jadwal tuh pembicara kedua Pak dari BPN. Jadi kalau yang pertama biasanya masuk ke pemanasan, sisanya santai. Saya agak tegang juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Pak Haji Endang Sodikin. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu pengurus LBH Sakra Indonesia yang telah menyelenggarakan acara pada hari ini yang begitu akan menghasilkan suatu output yang bermanfaat ya bagi kita semua, khususnya masyarakat di wilayah pesisir. Mudah-mudahan acara ini Bapak Ibu dapat mendapatkan pahala dari kegiatan hari ini. Kemudian yang terhormat Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau yang mewakili, kemudian Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan atau yang mewakili, kemudian Serikat Tani Kabupaten Karawang, cek ya,
kemudian para mahasiswa ataupun masyarakat dari berbagai organisasi dan komunitas yang ada di Kabupaten Karawang yang telah hadir pada hari ini. Mudah-mudahan nanti penyampaian yang kami berikan dapat memberikan pengetahuan baru atau sharing ilmu kepada Bapak Ibu, khususnya Bapak Ibu yang ada di kawasan pesisir. Baik, sebelumnya kami perkenalkan dahulu Bapak Ibu. Nama saya Indra Gumilar dari Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, mewakili Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang. Nah, ini salah satu, saya sebetulnya kurang pede Pak untuk dapat duduk di sini, karena yang pertama saya mewakili Kepala Kantor di sini, sedangkan mungkin narasumber yang lain yang sudah berpengalaman ya, ada Pak Kabid ya Pak. Ya doakan jadi kasih udah Bapak. Amin. Yang keduanya, saya akan menyampaikan terkait tinjauan yuridis, yaitu kalau kita spesifikkan terkait dengan dasar hukum atau peraturan apa sih di depan Bapak Ibu LBH Cakra yang mungkin akan lebih berpengalaman, itu yang bikin saya kurang pede gitu. Yang ketiga, undangan ini baru saya terima kemarin Pak, kemarin sore, dan posisinya saya masih ada di Kanwil Pak waktu kemarin itu. Jadi bahan paparan pun yang saya persiapkan mungkin tidak semaksimal apabila diberikan waktu yang cukup lama Pak. Tapi mudah-mudahan ada yang tidak kami sampaikan di bahan paparan, kami sampaikan secara lisan seperti itu. Izin mungkin sambil duduk ya, biar agak kelihatan gemeterannya Pak. Gitu. Baik, kalau berdasarkan tema yang diberikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang adalah tinjauan yuridis terhadap legalitas pengelolaan dan pemanfaatan tanah timbul pesisir sebagai zona pengendalian abrasi dan wilayah konservasi ekosistem. Mungkin secara legalitasnya dapat kami sampaikan, tapi apakah nanti kedepannya itu tanah timbul itu bisa digunakan dalam rangka pengendalian abrasi ataupun konservasi ekosistem. Ini yang baru mungkin ilmu nanti dari teman-teman di Dinas Kelautan ya Pak ya. Tanah timbul digunakan sebagai penahan abrasi. Selain yang kita dengar ada yang namanya water break Pak, yang sering kita lihat juga. Mungkin mangrove juga sama ya Pak ya. Tapi mangrove biasanya ada di daerah perairan Pak, bukan ditanami di daerah yang sudah menjadi daratan atau tanah timbul. Tapi ini mungkin adalah hal yang baru, mungkin nanti bisa disampaikan oleh teman-teman dari Dinas Kelautan. Baik, yang pertama, slide pertama ya. Oh ya, sebelum melaju ke sana, tadi ada perkenalan mungkin yang belum saya sampaikan Pak. Di riwayatun saya mungkin sudah menyampaikan. Sebelumnya saya sebetulnya sudah bekerja selama 16 tahun di BPN. Dan memang awal bekerja saya ditempatkan di Direktorat WP3WT Pak, yang saat ini sudah bubar direktoratnya. Nah, masih zamannya Badan Pertanahan Nasional, bukan Kementerian Agraria. Nah, kalau siapa tahu Bapak Ibu penasaran WP3WT apa sih? Nah, WP3WT itu wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu. Jadi kami waktu itu ditugaskan dalam rangka inventarisasi dan identifikasi pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu. Selain itu kami tugasnya jalan-jalan Pak gitu, NTT, Timor Leste ya Pak, perbatasan. Ini mungkin selaras dengan apa yang kami sampaikan saat ini. Mudah-mudahan pengalaman kami pada saat itu bisa disampaikan di sini. Baik, Bapak Ibu, yang pertama mungkin terkait tanah timbul ini ada beberapa dasar hukum yang dapat Bapak Ibu lihat di dalam paparan. Next. Dasar hukum yang paling tua mungkin yang sangat terkait dengan tanah timbul adalah dasar hukum nomor 10, itu paling bawah, yaitu berdasarkan surat edaran Menteri Agraria nomor 410 tentang penertiban status tanah timbul dan tanah reklamasi. Nanti di situ disebutkan dari mulai tahun 96 pun disebutkan bahwa tanah timbul merupakan tanah yang dikuasai oleh negara. Tapi nanti kita lihat turunan sampai terhadap peraturan menteri seperti apa pengelolaan terhadap tanah timbul itu. Ini nomor satunya kan sudah
seperti biasa kita masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 yang sampai saat ini masih belum direvisi, Pak, walaupun sudah dibahas di DPR. Yang selanjutnya Undang-Undang Nomor 26 Penataan Ruang dan mungkin Bapak Ibu bisa baca, namun yang sangat terkait ini ada Undang-Undang 16 Tahun 2004 tentang penata gunaan tanah. Di situ juga disebutkan bahwa tanah timbul adalah tanah yang dikuasai negara. Kemudian selanjutnya dan peraturan menteri yang mungkin Bapak Ibu dapat dilihat nomor 8 ini peraturan menteri yang disusun tahun 2016 yang informasinya peraturan ini juga akan direvisi tapi masih berlaku, yaitu peraturan menteri ATR BPN nomor 17 tahun 2016 tentang penataan pertanahan di wilayah pesisir, pulau-pulau dan pulau-pulau kecil. Walaupun di dalamnya terdapat tanah timbul karena bagian dari pesisir. Kemudian untuk teknis nanti identifikasinya diatur di dalam pertimbangan teknis pertanahan yang nantinya ini merupakan suatu tahapan sebelum keluarnya rekomendasi penegasan tanah timbul. Next. Nah, definisi tanah timbul seperti tadi mungkin disampaikan oleh Pak Ketua DPRD bahwa berdasarkan surat edaran tersebut tanah timbul secara alami seperti delta, tanah pantai, endapan, tepi sungai, pulau timbul dan lain-lainnya dinyatakan, nah ini yang harus digarisbawahi, dinyatakan sebagai tanah yang dikuasai oleh negara. Selanjutnya terkait penguasaan dan pemilikan diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, pada saat itu memang belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait pemilikan. Jadi sudah lama sekali ya, dari tahun 96 adanya tanah timbul itu belum diatur, Pak. Siapa nih yang harus menguasai, bukan yang harus ya, yang berhak untuk menguasai tanah timbul gitu. Hanya Tuhan sementara. Jadinya mungkin setelah pada saat tanah timbul ada ya digarap aja ya, digarap lama-lama 20 tahun dikuasai ya jadi hak milik gitu ya, jadi penguasaannya para penggarap. Mungkin seperti itu pada zaman dahulu hingga sekarang gitu. Kemudian peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2004 terkait penata gunaan tanah bahwa tanah timbul adalah daratan yang secara alami. Nah, ini ditambahkan lagi, Pak, selain alami ada juga buatan. Nah, ini bedanya dengan reklamasi apa sih gitu? Reklamasi pun buatan. Perbedaannya biasanya kalau yang buatan ini, kalau reklamasi ada prosedur dan mekanismenya ya Pak. Mungkin dari DKP nanti mohon dikoreksi apabila ada salah. Kalau yang buatan ini, kalau Pak Indra, perwakilan dari Badan Pertanahan Nasional, sebenarnya itu yang disampaikan bisa jadi daging semua itu. Karena tanah timbul itu ya justru yang paling pentingnya itu di persoalan yang disampaikan oleh narasumber, persoalan legalitas, kemudian mengidentifikasi dan definisi dari tanah timbul. Sehingga seperti yang kita lihat di beberapa tempat, tanah timbul sering menjadi sumber konflik. Ya. Sumber konflik baik itu dalam penguasaan maupun kepemilikan, baik itu antar warga masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah. Mohon maaf Pak kalau misalnya suratnya dadakan, saya kira tadi sudah cukup lumayan lah ya, cukup bisa menjawab komprehensif dari apa yang ada di kepala kita. Karena namanya juga diskusi ya, diskusi itu yang nggak akan selesai selama isi kepala manusia berbeda-beda. Selanjutnya saya persilahkan narasumber yang kedua dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang, Pak Dede Pramiadi. Temanya tentang mendesaknya penanganan terhadap ancaman abrasi dan kelestarian ekosistem pesisir pantai utara Karawang. Enggak Pak, dipersilakan. izin berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ketua DPRD, apabila sampah ini ada yang sebagian kita olah tidak dibakar, kalau dibakar kan otomatis akan menimbulkan asap, karbon dan seterusnya. Tetapi kalau kita olah, ada yang bisa kita turunkan emisi gas rumah kaca.
Kemudian penggunaan kendaraan yang tidak menimbulkan emisi itu pun juga salah satu langkah yang bisa kita lakukan. Upaya penghijauan di lingkungan kita, misalkan di lingkungan sekolah, di lingkungan perumahan, di lingkungan permukiman, itu merupakan salah satu bentuk langkah yang bisa kita lakukan untuk mengurangi peningkatan suhu global. Dengan adanya penghijauan di wilayah kita, dalam jangka waktu sekian tahun, tanaman itu akan mampu menyerap karbon, akan mampu mereduksi panas, mudah-mudahan berdampak secara tidak langsung terhadap pemanasan global, sehingga muka air laut ini tidak terus-menerus terjadi peningkatan. Banyak sebetulnya Pak yang bisa kita lakukan. Jika ingin berperan langsung, ayo kita gerak menanam mangrove di garis pantai. Apabila waktu yang tidak memungkinkan dan hambatan lain, yuk kita lakukan dengan langkah-langkah yang bisa kita lakukan di lingkungan kecil kita dulu. Itu yang saya coba ajak. Apalagi di sini banyak mahasiswa, ada yang teknik lingkungan tidak di sini. Mudah-mudahan ada ya. Kalau ada, saya mau ngajak disuruh. Yuk kita gerakan penghijauan di lingkungan terkecil kita dulu sebelum kita melangkah ke lingkungan yang lebih besar lagi. Dan ini sebagai penutup, ada beberapa kalimat pesan orang tua sesepuh kita, orang marhum Sunda. Ini kurang jelas ya. Gunung Kayan, intinya mengajak pada anak cucu kita untuk menghijaukan pohon-pohon di daerah pegunungan. Gawir kalian, gawir itu tebing atau jurang, ayo kita tanami dengan bambu. Supaya apa? Supaya mengurangi resiko erosi dan seterusnya. Cinyusu ruangkeun, mata air harus dirawat. Sampalan kebonan, sampalan tanah, area tegalan dan seterusnya, itu yuk kita tanami dengan tanaman-tanaman yang bisa menunjang ketahanan pangan. Pasir talunan, pasir itu bukit-bukit, talunan minta ditanami dengan pohon-pohon buahan. Dataran sawahan, lahan yang ada yuk kita tanami dengan sawah. Lebak caya, lebak yuk kita tempat yang rendah sebagai tempat jadikan sebagai tempat penampungan air. Istilah sekarang biasanya disebut sebagai embung. Legok bawongan sama daerah cekungan juga usahakan jadikan sebagai lahan kolam. Situ pula sarareun, lembur urusan walungan rawateun, basisir jagaeun, takal pelakeun, kalakai akameun. Itu sebetulnya nasihat-nasihat orang tua kita dulu yang mungkin saat ini jarang terdengar. Mudah-mudahan dengan adanya pertemuan ini, amanat orang tua kita, sesepuh kita, karuhun kita sebelumnya bisa kita gaungkan lagi ke depan untuk anak cucu kita. Mungkin itu sebagai penutup. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga dari Dinas Perikanan Kabupaten Karawang. Mengapa? Terima kasih Bapak Moderator. Sebelumnya tadi kalau si Bapak tadi khawatir ya Pak, yang pertama soalnya saya yang ketiga keempat juga khawatir Pak. Khawatir kasarean Pak, serius. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Pertama-tama tentu selalu ucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita semua mendapatkan apa yang kita dapatkan hari ini adalah atas ridho dan inayahnya. Dan tentu saja salawat dan salam mari kita berikan selalu kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi panutan dan contoh hidup, model hidup kita di dunia. Kita selamat di dunia dan di akhirat. Baik, serius dulu ya.
Kalau gitu kita pantun dulu, gitu kan? Nggak jadi. Saya nomor 3, materi yang diberikan kepada saya adalah tentang harmonisasi sistem pengawasan pemanfaatan tanah timbul. Tapi saya mau sapa-sapa dulu sih, banyak yang saya kenal soalnya. Ada beberapa yang sangat melekat di masa lalu saya. Ada Pak Wanusuki di sini depan. Selamat sore Pak Wanusuki. Tong loba nanya ya. Ada juga Bapak, ini mantan bos saya Pak, di belakang ada Pak Durahim, sekarang jadi ketua HNNC Pak. Mana Pak Durahim Pak? Coba tepuk tangan sedikit buat Pak Durahim. Ya, dari Cilamaya. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman panitia panitia dari LBH, luar biasa, Lembaga Bantuan Hukum Cakra Karawang, yang sangat concern sekali dengan pesisir kita, yang telah memberikan kami Dinas Perikanan perikanan, jadi nggak ada kelautannya sekarang kan. Dinas Perikanan memberikan kami untuk memberi sharing informasi mengenai sebenarnya sesuatu yang emang dulu biasa kita garap, tapi sekarang perlaukan oleh Bapak Ibu-ibu, ya kita perikanan. Oke, karena yang undang kami LBH, saya pikir ekspektasi saya di depan saya ini bapak-bapak, ibu-ibu yang basicnya hukum kan ya, basic ahli-ahli hukum lah. Jadi saya mau di slide pertama saya, tapi jangan dulu di next. Ada 2 hukum yang mau saya tampilkan. Ini sedikit banyak agak udah ada ditampilkan. Tadi mau bikin kuis. Nah, hadiahnya voucher, tapi nggak jadilah. Udah keluar. Yang pertama adalah hukum Archimedes. Ya, teman-teman dari hukum belajar hukum Archimedes juga kan ya? Dan kedua adalah hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa. Kenapa saya sebutkan 2 hukum ini? Karena ini sangat berimplikasi terhadap sebenarnya pengelolaan wilayah perairan atau wilayah pesisir kita. Kalau yang atas tentang bagaimana sebuah benda ditenggelamkan Pak, jadi si berat massa air yang berpindah itu sama persis dengan luasan atau memang dari pesisir ke pesisir. Kalau kita lihat di daerah Cilamaya itu kan Cilamaya ya, terutama yang di muara-muara itu kan lebih cenderung ke banyak tanah timbul. Kenapa? Karena dia muara dari darat sedimentasinya, jadi nambah dari darat juga. Ada erosi dari darat yang turun ke air menjadi dari hulunya rusak misalnya kan, ada pengembangan dan segala macam. Terus juga ada perpindahan transpose dari pesisir ke pesisir. Makanya emang biasanya cenderung lebih banyak gitu kalau di daerah wilayah areal muara sungai. Kalau misalnya yang lebih ekstrim atau lebih banyak lagi, luas lagi, mungkin daerah muaranya Bengawan Solo, itu abrasinya tanah timbulnya banyak sampai jadi tambak berhektar-hektar. Ada di YouTube kalau penasaran. Nah, itu dia. Jadi abrasi dan akresi ini sebenarnya berkaitan, sama seperti tadi disampaikan oleh Pak Dede. Daerah Karawang ada yang abrasi, otomatis si abrasi itu, si sedimentasinya itu pasti pindah ke suatu tempat, nggak mungkin dia hilang. Nah, yang akresi itu pasti nggak ujug-ujug datang di situ, pasti dari tempat lain. Nah, ini menunjukkan sebenarnya yang jadi masalah di sini adalah ketidakstabilan garis pantai atau wilayah pesisir kita. Nah, ini yang harusnya sebenarnya ditanggulangi, yang harusnya dijaga. Saya sepakat kalau misalnya yang daerah tanah timbul ini bagusnya ya nomor 1 dibikin daerah konservasi. Karena kalau kita mau cerita tentang masa lalu, saya dinas di perikanan dan
dulu mah kelautan dan peternakan. Saya dari 2005 dan saya basicnya kelautan. S2 saya tentang perencanaan wilayah pesisir. Jadi sebenarnya saya sempat nanya pas saya riset S2 itu, nanya ke orang-orang tua di sana, itu daerah Karawang tuh dulunya kayak mana sih gitu. Ternyata karena kita kan muaranya banyak, ada 18 kalau nggak salah ya, 18 muara, bener sih? Kan pernah di Bintang aja? Belum. Ada 18 muara, jadi run off sungai ke pesisirnya itu banyak. Otomatis kalau misalnya kita komplain laut kita butek ya wajar aja, orang banyak run off sungai kan. Dan kita utara kan sungainya panjang-panjang, ada di Karawang itu ada Citarum, ada Cilamaya kan. Maka si sedimen pesisirnya itu bentuknya itu adalah pasir lumpur pasir yang cocoknya mangrove. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan si mangrove di wilayah tropis itu tujuannya untuk menstabilkan daerah pesisir yang sedimennya seperti itu. Jadi buat paku sebenarnya. Si mangrove itu sebenarnya tadinya buat paku. Jadi kalau nanya teman-teman, siapa yang paling tua di sini? Ada nggak orang paling tua laki-laki? Kalau nanya orang yang paling tua yang mungkin yang nggak pikun, ditanya ke beliau, Pak Katam apa tanya Pak Katam? Jadi di daerah wilayah kita itu di Karawang, aslinya dulunya perbatasan laut sama pantainya itu bukan pasir, bukan pantai pasir. Ada beberapa yang pantai pasir, tapi sebagian besar itu hutan. Daerah Tanjung Baru hutan, daerah mana ya? Batu Jaya hutan. Nah itu awalnya. Cuma saya nggak nyalahin pendahulu kita ya. Cuma kan manusia kadang-kadang ilmunya belum nyampe ke sana. Mereka melakukan eksploitasi dengan tujuan ekonomi, belum paham dampak ke depan itu. Ya Pak, itu saya nggak lawak Pak, nggak ada yang tahu. Nah, terpentingnya pengelolaan tanah timbul. Jadi ketika tadi saya bilang sebenarnya pasangan ya abrasi dan abrasi itu, jadi nggak cuma tanah timbulnya yang dijaga, tapi wilayah-wilayah yang udah kadung tergerus juga harus dijaga. Jangan sampai tanah timbulnya nih misalnya ditanemin mangrove ya. Mangrove itu kan trapping sedimen, dia terus aja gitu nambah pasti di mana tah sedimennya kan. Jadi di sini nggak dijagain, tergerus dan segala macam. Cuma biasanya daerah yang ini balik lagi Pak Dede Punten, ini POV saya sih, daerah yang cemara misalnya, nih ada orang Cemara kan Pak Wansuki orang Cemara ya Pak. Saya pernah nanya orang tua di Cemara, Pak di Cemara selalu gagal tanam mangrove, bener deh? Ya, saya nanya, emang dulunya di sini hutan? Gimana jawabannya? Ternyata nggak semua wilayah pesisir kita itu hutan. Salah satunya Cemara. Cemara itu bukan hutan katanya, tapi mereka terimbas dari wilayah hutan yang ditebang. Jadi arusna tadina kehalangan ku mangrove misalnya ya, force dari lautannya kehalangan sama mangrove. Gara-gara mangrove di sini ketebang, justru yang ini yang kena kegerus terus. Makanya tidak harus solusinya mangrove, ya kan? Harusnya nggak harus semua wilayah pesisir itu untuk dijaga itu solusinya nggak harus mangrove. Kalau misalnya emang daerahnya dari sisi sedimen dan segala macamnya nggak cocok mangrove, ngapain pakai mangrove? Dan ini yang kadang-kadang kalau menurut saya mungkin karena Kang Dede mungkin idenya ya, kalau saya mah sering banget saya ikut rapat, saya ngasih masukan. Saya bilang, kalau masalah abrasi ini jangan melulu lihat dari daratannya, jangan melulu lihat oh karena nggak ada mangrove meren atau apa. Lihat juga dari sisi lautnya, oceanografi kita kayak gimana. Belum pernah deh masuk kajian oceanografi di Karawang. Jadi ketahuan nih si arusnya ke mana, ngehalangan kumaha gitu kan. Ya, pas yang terang ke bos-bos di atas. Lanjut. Nah, peraturan tadi udah ya peraturan. Saya sih sedikit aja. Sebenarnya udah pakai kacamata sih tapi.
Bener. Jadi benar sih kalau misalnya sempadan pantai itu ya nempel lah, karena yang namanya tanah timbul di mana Pak timbulnya? Nggak di muka kan Pak ya? Kalau di muka jerawat, bukan tanah timbul, jerawat timbul. Tanah timbul itu di pesisir. Nah kalau di pesisir berarti kita lihat aturan tentang sepandan pantainya. Jelas-jelas kalau tadi saya sih nggak tahu, ternyata kita udah punya perda ya. Kalau perda kita ternyata udah tuh meresmikan 100. Karena nggak harus 100 itu minimal kalau di undang-undang kan. Kalau daerah-daerah yang konturnya berbeda bisa lebih dari 100. Cuma Karawang mah kan karena rata ya 100. Nah kalau 100 itu udah pasti pengelolaannya oleh pemerintah. Tujuannya nggak cuma melulu pemerintah serakah Kang, itu untuk melindungi masyarakat juga. Kalau misalnya terkena abrasi atau apa, ketidakstabilan seperti yang terjadi di kita kan repot ya, BPN-nya repot juga. Bukan BPN itu sekarang mah ya namanya udah berubah. Ya itu makanya ada aturan tentang sempadan. Lanjut. Nah di kita itu ada kebijakan satu peta Indonesia ya kalau nggak salah ya Pak ya. Nah kalau kebijakan satu peta Indonesia ini tujuannya juga sama, untuk apa ya, membuat pastilah kepastian hukum kita seperti apa. Di satu peta Indonesia ini, which is yang di apa ya, kalau nggak salah orang-orang teknisnya itu dari teman-teman BIG ya, Badan Informasi Geospasial ya. Ini katanya secara rutin dipantau pesisir kita ya kan, di pesisir kita, sehingga kalau misalnya ada perubahan-perubahan mereka langsung berkoordinasi dan segala macamnya, merubah peta dan segala macamnya, agar nanti dasar kebijakan untuk seperti yang dilakukan teman-teman nanti bisa lebih pasti lah seperti itu. Nah ini ada kebijakan satu peta Indonesia, jadi Karawang nggak bisa semena-mena bikin peta sekarang tuh. Kalau nggak salah gitu kan ya, garis pantai itu udah satu se-Indonesia, kalau nggak salah yang bikinnya teman-teman di BIG ya. Dan lanjut. Nah, Komarudin, perwakilan dari Dinas Perikanan Kabupaten Karawang. Selanjutnya saya persilakan pada narasumber pembicara terakhir ini, sebelum nanti kita ada forum tanya jawab ya. Kita persilakan dulu pada narasumber yang keempat. Ini aktivis lingkungan, Kang Dedeng Sofyan. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedeng Sofyan, saya Ketua Serikat Tani Karawang. Langsung aja saya tanpa slide, saya hanya coba memotret situasi di Karawang Utara dan sekitarnya. Saya mengorganisir petani dari tahun 1000 sampai 2025. Separuh hidup saya abdikan untuk mengorganisir kaum tani dan nelayan. Nah, kadang menggelitik juga bicara soal tanah timbul. Apakah tanah timbul ini kode apa, seperti apa? Karena dari tanah timbul kadang timbul juga masalah, juga abrasi, timbul kemiskinan, timbul pendapatan yang rendah. Pak Durahim ya, masih di bawah 1 juta nelayan, 600.000 lah pendapatan per kapita. Nah, saya coba memotret, artinya bahwa di Indonesia secara umum penataan lahan itu belum selesai sebenarnya. Jangankan yang baru timbul tanahnya, yang sudah ada pun ini penataannya belum tuntas. Tadi disampaikan oleh Pak Ade, di Pemda juga kemarin ada tim GTRA, tim apa? Tim terpadu untuk reforma agraria. Terus sekarang ada lagi tim yang baru 2025 kemarin, SK-nya dari Bupati, namanya sama tim terpadu juga untuk penanganan persoalan pertanahan di Kabupaten Karawang. Jadi banyak skema-skema yang dilakukan oleh pemerintah, namun secara objektif persoalan tanah khususnya di Karawang ini ya sampai sekarang belum tertata dengan baik. Tadi dari BPN disampaikan juga ini objek kredis, tapi sisi lain pemerintah hanya
membicarakan objek tanahnya, objek reformnya. Sementara akses modal tidak disiapkan, akses pasarnya tidak disiapkan, akses teknologinya juga tidak disiapkan. Ya pada akhirnya kayak petani atau penggarap di hutan, ya bahasa orang Karawang ya tidak ada usahaan duit lagi duitan. Ya karena nggak ada skema untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan. Nah di utara ini dari mulai ujung Pakis sampai ujung perbatasan Subang, ya di desa Muara aja atau desanya masih di tanah kehutanan. Sekarang aja pindah Madura ini ya. Fasilitas umum masih di tanah kehutanan. Nah kemarin saya beberapa tahun kemarin coba komunikasi dengan kementerian, dan di dalamnya pun ada unsur dari BPN bahwa di wilayah hutan itu sudah ada aktivitas, sudah ada rumah, sudah ada pasos dan segala macam, kantor desanya di situ. Cuma kan kewenangannya harus dilepas dulu kawasan hutannya, dan BPN bisa merespon ketika ada surat pelepasan kawasan hutan, betul nggak Pak? Kalau tidak ada surat pelepasan kawasan hutan, ya nggak mau BPN merespon. Nah ini beberapa situasi baik di Pakis, cuman secara umum bahwa tadi kadang kita melihat sisi lain ini tanah timbul, kita melihat lagi juga di Jakarta tanah pik, nggak usah nunggu timbul langsung diuruk jadi tanah timbul juga, dan bisa disertifikasi lalu dicabut lagi. Itu yang terjadi di Tangerang. Nah menurut saya, apakah status tanah timbul ini juga salah satu variabel tentang membicarakan solusi kemiskinan di tingkatan nelayan misalnya gitu? Karena di nelayan sendiri kan masih banyak buruh nelayannya, mereka nggak punya kapal, mereka hanya tenaga kerja. Benar nggak Pak Dorain? Hanya tenaga kerja. Nah kalau pemerintah nggak serius menangani persoalan masyarakat pesisir, ya ini peluangnya akan diambil oleh swasta. Tanah timbul akan jadi wisata oleh perorangan, karena pemerintah juga tidak serius gitu. Nah padahal potensi, ya kita tahu sendiri yang namanya nelayan itu kan cara kerjanya juga masih primitif Pak Rahim ya. Dari zaman dulu, zaman batu sampai sekarang kan nangkep terus. Beda dengan petani, dia itu coraknya menangkap gitu. Artinya bahwa kalau direspon oleh pemerintah, bagaimana agar si nelayan yang terampil tadi difasilitasi kapalnya, difasilitasi perahunya. Di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kabupaten Karawang, setelah mendengarkan beberapa paparan yang telah disampaikan oleh narasumber yang ada di depan sekalian, saya bisa simpulkan bahwasanya melihat kejadian abrasi di utara Karawang, saya katakan bahwasanya pemerintah hari ini membentuk dan mengeluarkan kebijakan yang reaksioner dan matang. Kenapa saya bilang reaksioner dan matang? Karena kejadiannya sudah, bisa saya katakan kejadiannya tidak ada partisipatif dan edukatif untuk masyarakat, sehingga permasalahan hari ini timbul. Tadi yang jadi catatan saya ada BPN. Bagaimana dinas BPN membentuk peraturan yang harusnya reaktif yang hari ini dikeluarkan, padahal yang dibutuhkan masyarakat itu adalah kebijakan reflektif yang bukan untuk 1 tahun 2 tahun, melainkan ke depannya begitu. Lalu tadi LHK, dinas LHK bahas perihal pemanasan global, disinggung juga oleh dinas perikanan bahwasanya tanah timbul itu muncul juga dari hulu. Nah sekarang saya kritik dinas LHK, bagaimana lingkungan hidup, tadi Bapak bilang pemanasan global, sementara kita di selatan Pak, di selatan PT MPB itu tadi Bapak bilang kita ngejaga mata air
ada di BTMPB itu 2 yang menjadi korban industrial. Dasar, ada masjid, itu hilang dan itu sudah menjadi isu nasional sebetulnya. Di sini kami akan menanyakan kepada, kebetulan ada dari BPK. Hari ini di Desa Tambak Sari itu terjadi agresi kurang lebih 100 meter. Yang tadinya abrasi, panjang pesisir kami itu 7 kilo kurang lebih, ada 7 kilo, dan 2 kilo itu terjadi, halo, 2 kilo itu terjadi agresi, kemudian yang 4 kilo lebih itu masih abrasi. Nah, yang terjadi agresi ini kami desa punya program untuk menjadikan wilayah itu menjadi wilayah konservasi ekosistem mangrove, karena memang kalau wilayah ini tidak kita jadikan wilayah konservasi ekosistem mangrove, kemungkinan agresi yang terjadi ini itu akan kembali abrasi di kemudian hari. Pertanyaan pertama, ini hal yang sering terjadi di tanah timbul. Hal yang sering terjadi itu ada oknum yang membabat mangrove kemudian dijadikan tambak. Ada klaim oleh kehutanan itu, diklaim oleh kehutanan. Iya. Jadi pola mereka tuh modus, Pak. Pertama, mereka pohonnya akarnya supaya kering, nggak dibakar, mereka nggak ada alatnya supaya kering dia mereka. Karena kalau dibakar itu pasti ya artinya suatu keterlaluan lah istilahnya, Pak. Ya, enggak, dia biarkan aja istilahnya, Pak. Biarkan di situ. Apakah BPN pernah ke sana? BPN atau ROK pernah ke daerah-daerah pesisir? Itu pertahankan ke mangrove. Itulah cuman kami bicara tentang yuridisi hukumnya, pencegahannya. Mumpung belum terlambat kita. Yang kedua, izin terima kasih teman kami dari mahasiswa tadi kami pada 10 bulan ini kami, Pak, menggugat class action. Sesuai ya pertanyaannya ya, bahwa peraturan yang dibuat tuh sebetulnya kebanyakan reaktif gitu ya, harusnya reflektif, bisa berlaku untuk ke depan gitu, entah 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, apalagi khususnya dalam rangka penanganan abrasi. Kalau kita lihat di peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh BPN, sebetulnya kita hanya mengeluarkan peraturan dalam rangka tugas dan fungsi kita gitu. Yang utamanya untuk memastikan kepastian hukum di atas suatu tanah seperti itu. Kalau dibilang itu reaktif, sebetulnya kalau masuk ke wilayah tanahnya sendiri sebetulnya sudah langsung berdasarkan mencerminkan atau reflektif terhadap tujuan dari peraturan tersebut. Nah, untuk tujuan penanganan abrasinya ini memang tidak kita atur di dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR BPN. Tapi kita sama-sama punya tujuan dalam rangka memastikan kepastian hukum dan memberikan batasan-batasan terhadap penggunaan tanah. Kalau misalkan batasan penggunaan tanahnya ada di daerah perlindungan setempat seperti pesisir, kawasan sepadan sungai, tujuan kedepannya ya untuk melindungi si sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut. Sebagai contoh, saat sepadan sungai itu tidak kita legalisasikan atau tidak kita sertifikatkan, Pak, mungkin
akan digunakan untuk berbagai macam kegiatan, entah itu kegiatan pembangunan gitu, kegiatan lainnya, dan akhirnya akan mengganggu dari aliran sungai itu sendiri. Nah, di peraturan kita di surat edaran tadi Pak, kebijakan tata penggunaan sepadan sungai pantai itu tuh seharusnya disertifikatkan.